محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 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 محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bila angkol faslun wa yanbaghi annahu idza arada al-qira'ata ayuratifa famahu biswa ini. Kita malam ini meneruskan pengajian kita yang sempat terjadi beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan ini awal yang barokah, awal yang istiqomah. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menyebabkan berhenti lagi. Kita menambah ilmu walaupun sedikit, tapi rutin istiqomah, insyaallah itu akan lebih baik daripada banyak tapi kemudian berhenti. Hanya kita istiqomahkan setiap 1 minggu sekali, setiap malam Ahad kita duduk bersama. Yang pertama dengan niat silaturahim, kita berzikir, kemudian kita mencari ilmu. Nah, orang mau mencari ilmu itu insya Allah ada jaminan dari Allah. Bila salaka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang siapa yang berjalan di jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Secara ekonomi juga dijamin Allah. Innallaha takaffala li talibil ilmi bil istihad lewat kaulnya kami Nabi. Barang siapa yang sesungguhnya Allah itu menanggung rezekinya orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar bagaimana? Itu dijamin oleh Allah. Tapi orang yang
belajar ilmu secara agama dijamin 2 kali Allah. Setelah jaminan Allah wa ma minta berjumpa ila Allahi terus Allah itu langsung rezekinya kan atau kegemetan saya 2000. Terus dijamin lagi lewat jawabannya Nabi Allah takafal itu. Yang kita butuhkan hanya apa? Sabar. Kita tidak pernah minta keadaan yang tidak enak, tapi Allah itu menguji hamba. Karena dalam Al-Quran kan dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat. Setelah ini wa basyiris sabirin. Allah itu sungguh aku ini akan menguji kalian dengan sesuatu sedikit dari rasa ketakutan. Nah, sekarang orang ini kan coba dengan ketakutan. Ya. RP ngaji di corona, RP sekolah di corona, menggawe di corona. Ya. Ini ujian dari Allah. Padahal cuma sedikit rasa takut, dikasih sedikit rasa takut. Seperti apa kan? Dikasih ketakutan yang sedikit tapi seperti apa? Ya bukan berarti kita harus menyepelekan. Enggak, corona itu apa ya? Tapi mungkin tidak sebesar yang diberikan. Tapi ya kita yang menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan, menjaga pola hidup, insya Allah kita sudah minta sama Allah, insya Allah kita selamat. Jadi diuji dengan khauf, rasa takut, terus walju dan kelaparan. Kita diuji dengan kelaparan, barang-barang tidak ada, makanan tidak ada dan sebagainya. Mungkin di sini tidak, tapi di Afrika kan banyak orang yang kelaparan. Di Indonesia ini insya Allah sakit, dia apa-apa, duit dan lain sebagainya, barang-barang apa-apa segera dipangan. Dulu katanya cerita orang-orang dulu ketika kayaknya apa-apa Pak Ceplik pangannya ares dimakan, ares yang hidang dipangan, ikannya sih dipangan ya. Ternyata ares itu ya vitaminnya banyak. Yang Amerika juga larang. Ya. Dia ini panganannya masih ngurang dulu. Tempe gosok, iya. Dia tempe harus gosok. Padahal tempe itu gosok. Tempe kan dari gosok ya, dari jamur. Habis gosok, tugasnya mulai penjara-penjara. Kurir-kurirnya itu, penjaga-penjaganya, panganannya enak-enak. Terus di penjara panganan tempe-tempe sih gosok-gosok, tempe gosok. Suatu saat sumber dulu ini orang utang apa? Sing di penjara gak orang utang. Ternyata tempe itu mengandung apa? Bakteri yang menguntungkan untuk pencernaan. Dia pangannya ares ke kaki ini ternyata saat ini diteliti banyak manfaatnya. Kemudian mau mangan tiwul kalau kan tuh ya satu suka-suka kawan iman beras kafian dan bulannya akhirnya mangan tiwul. Gitu. Wanak signal amwal kita juga diuji dengan berkurangnya harta benda, perekonomian menurunnya. Indonesia resesi, perusahaan-perusahaan akan PHK karyawannya dan itu diperbolehkan karena Indonesia, karena pemerintah sudah mengumumkan resesi. Akhirnya banyak pengangguran.
Sebab pengangguran orang-orang kebutuhannya tidak tercukupi, padahal kadang fakir ayakulan kufur. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Makanya banyak orang yang disuap secara dijual dengan apa karena ekonomi bilang tadi. Karena kemiskinan itu bisa menyebabkan Al-Anfus juga kematian-kematian. Dicoba dengan kematian-kematian, diuji banyaknya penyakit, banyak virus, banyak perang dan sebagainya. Wastamarot, buah-buahan juga berkurang. Sekarang cari buah manggis yang manis itu sulit. Ya, dulu perasaan saya pokoknya tukang manggis pasti manis. Mesti manis aja, manggis manis aja. Karena manis ini juga kulis tidak. Yang mungkin keberkahannya bumi ini sudah berkurang. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan saya di zaman umati yang berulama ulama. Besok satu masa itu akan datang satu masa yang mana umatku ini akan lari dari ulama, kayak orang-orang ahli. Sekarang tak film ruang yang alim. Ayat tali Allah bisa kalian. Ketika itu sudah terjadi, maka Allah menguji mereka dengan 3 cobaan. Yang pertama, yarfa Allah barakatan min kasbi. Allah menghilangkan keberkahan dari pekerjaan mereka. Megah itu akeh tapi barokah kaya. Tanam sawah akeh tapi barokah kaya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka meninggalkan ulama orang-orang alim. Majelis-majelis pengajian kan KPTN, majelis dangdutan penuh full, tiketnya sampai antri-antri. Ini bangun masjid berang-berang tahun kan, masjid pondoknya dong jadi sampai lagi semua orang. Tahun 94 itu berdiri bangunnya. Berarti kan saat itu masih enak 66 tahun. 66 tahun dong jadi. Iya, 26 tahun. Di situ mulai fondasi yang renovasi yang ini. Itu tahun 94. Jadi 66 tahun tadi. Insya Allah, konseran bisa jadi. Konseran bisa jadi. Terus zaman uang wis lari dari ulama, maka ya Allah barokah min kasbi. Gusti Allah hilangi keberkahan atas kerja mereka. Bumi ini berkaya. Terus menurut Usul itu Allah Sultan Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Semua uang tak gelem sedek ulama, tak gelem ngaji, tak gelem boleh ilmu, ya akan terpilih seorang pemimpin yang zalim. Dia pemimpin mau tidak adil dan lain sebagainya. Ini berkat apa? Ini berkatnya orang-orang mulai dari ulama ini. Bukan berkat ya, sebab apa? Sebab mulai mereka ulama. Jadi ada pemimpin kok zalim, macam nyalah pemimpin ini. Awakmu ya apa? Itu. Sayyidina Ali pernah ditanya, tahu ditekoi. Sayyidina Ali ketika jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, baru saya jadi presiden, jadi khalifah, pemimpin terbesar, pemimpin tertinggi politik dan agama waktu itu, jadi Amirul Mukminin. Ditakoi,
Sayyidina Ali ini kan ketika jenengan pimpin itu geger wong. Riyen sing mimpin Sayyidina Abu Bakar tenang. Sing mimpin Sayyidina Umar tenang. Sing mimpin Sayyidina Utsman ya tenang lah. Ini kan sing mimpin kan kok geger ae perang pemberontakan ini opo. Zaman Sayyidina Ali kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar pemimpinnya Abu Bakar. Rakyatnya kayak aku. Sayyidina Umar kan pemimpinnya Sayyidina Umar, rakyatnya kayak aku. Sayyidina Utsman mimpin, pemimpinnya Sayyidina Utsman, rakyatnya kayak aku. Saiki aku sing mimpin, rakyatnya kayak awakmu. Rakyatnya kayak awakmu, landus. Cara aku apa ya awakmu ya. Enggak usah nyaranin. Rasanya ada bilang, jadi piye? Nah, ayo gerakan mengaji. Kalau apa tidak ngaji, apa tidak ibadah, insya Allah akan berubah. Berubah keadaan. Terus nomor 3 cobaannya kok. Cobaannya ketika orang itu salah dari ulama. Alhamdulillah Al-Khudji namanya Biwairi ini keluar dari dunia dengan tanpa ini. Kalau mau kata ulama ke arah ilmu, ke arah arah-arah, ke arah hal haram, akhirnya Alhamdulillah Al-Khudji namanya Biwairi ini. Jadi jangan kita menjadi bagian dari orang-orang ini. Terus ada orang lari dari ulama, kita tidak. Mungkin mereka sebagai mereka. Kalau kita bisa menyelamatkan, kita ajak. Tapi kalau tidak, ya sudah. Penting kita orang itu. Paslon yang bagi ini masalah kita masuk masalah siwak ketika membaca Al-Quran. Di kemarin kita bab tilawatul Quran, kemudian sampai bab sampai pasal. Nah sekarang ini pasal apa namanya, memakai siwak sebelum membaca Al-Quran. Paslon dari kana pasal siji wayang bagi lan saeco wana usah tunggal kakon iku roda alikane ngarepake sapa wong alikira ta ing wacan atau maca Quran apa yunal difayen to bersihake sapa wong famau ing cangkeme wong. Artinya langsung mulai paham cangkeme wong bisiwaki kelawan siwak. Biar famahu tutup wong. Halus kan. Sing paling wae pemain cangkem wong bisiwaki kan siwak, ngoi lan liane siwak. Jadi sebelum kita baca Al-Quran itu kita disunahkan membersihkan mulut kita. Soalnya bayangkan kita baca ini kalam Allah. Dita'abbad bitilawati, yang membacanya tok itu tanpa paham dihitung sebagai ibadah. Iya ibadah berarti dengan jalan nih. Ya kak fase, ya pokoknya sebelum belajar masyarakat fase gak apa-apa. Karena ada ilmu tajwid itu kalau orang baca Quran kak fase dosa, kak fase kemudian salah dosa. Itu bagi orang yang tidak mau belajar. Kalau masih mau belajar terus tidak dosa. Karena apa ya? Wong ini kesempurnaannya lain. Wong Jawa ya jangan lihat angel muni ain mesti ngah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kon muni alamin itu angel. Kuwi masih dijejeli susah yang itu bangga. Padahal susuri pahit itu kan kapok. Iya tuh. Ora kapok-kapok. Sampai kali Fatihah. Al-Fatihah.
Hepatita, alkandu. Tapi itu selagi dia itu masih mau belajar, terus dapat. Kalau ya, bacaannya seperti itu dan dia merasa itu benar dan tidak mau dibenarkan dan merasa mau supaya, nah itu yang nggak boleh. Karena kebiasaan itu lebih kuat daripada apa ilmu. Ya. Orang Mesir itu mengucapkan apa namanya, kof jadi G. Omong-omongan ya Jamal ya Gamal. Orang enak punya Jamal. Jamaluddin Kamaluddin. Kemarin ya Kamaru. Semuanya Kamaru siapa ya? Orang Mekah. Arab, Mesir pakai Arab, ya Arab tapi lain. Banyak genteng kalau Banyuwangi itu, Lokaku kalau Banyuwangi itu, Siti ini Siti, yang kalau tadi Sita ya. Pada Jawa nih padahal, Jawa biasa, Jawa Mesir. Bukan berarti orang Mesir tidak bisa bilang. Yang ngaji Quran ya kau, tapi ketika ngomong langsung jadi gini. Tapi yang tidak begitu banyak baca Al-Quran, dia tetap begini. Gamal. Satu-satunya kof yang tidak dibaca G itu ya Kairo, Kohiro. Itu tetap Kohiro. Ini bisa saya lihat. Sehingga kau jadi G kan. Si Kohiro tetap Kohiro. Kof. Jim jadi kof jadi alif ya, bukan dari G. Jamal kan Jim jadi G. Ya kof jadi ya komar berarti aman, komar berarti aman. Ya itu lantai. Pada Jawa jadi siapa? Kalau satu ini dari uangnya dibayar ceritanya pengen. So sapi ini, padahal sapi. Ya ketemu. Jadi sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan membersihkan mulutnya dengan siwak.